Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan guru SD di hutan daerah Songgom, Brebes akhirnya ditangkap polisi. Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatannya, buntut dugaan keterlibatannya dalam kematian dosen Untak Semarang. Pemkot Solo menggelar pameran produk unggulan Koperasi Merah Putih di Pendopo Gede Balai Kota. Siswa SMP di Kroya, Kabupaten Cilacap membagikan ratusan bibit pohon sayur gratis kepada masyarakat. Pembagian bibit untuk mengedukasi dan membantu masyarakat bertani mandiri di lahan sempit dan di lingkungan rumah. Usai finish gerak jalan sehat, ratusan warga di Desa Gantasari, Kabupaten Cilacap langsung menyerbu stan pohon bibit tanaman sayur. Bukan untuk membeli, tapi ini dibagikan cuma-cuma dari siswa SMP Muhammadiyah Kroya kepada warga. Tak hanya bibitnya, sayurnya juga ikut dibagikan secara gratis. Total ada 500 paket bibit sayur yang dibagikan kepada warga, mulai dari bibit cabai, terong, labu hingga wortel. Ini sangat bermanfaat bagi keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, karena kita digalakan untuk menanam tanaman sayur-sayuran dan lain-lain sebagainya di kebun rumah atau di lingkungan rumah. Langsung saya tanam karena saya sudah memprogramkan ingin menanam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang kecil dalam polybag maupun ditanam langsung di dalam tanah. Pembagian beragam jenis bibit sayur ini dilakukan siswa dan guru sebagai upaya mengedukasi masyarakat di lingkungan sekolah. Pembagian beragam jenis bibit sayur ini dilakukan kepada siswa dan guru sebagai bentuk mengedukasi masyarakat di lingkungan sekolah untuk bertani mandiri. Dengan menanam sayur di lahan pekarangan rumah, warga diharapkan bisa mencukupi kebutuhan sayur secara mandiri. Ini tujuannya adalah untuk ketahanan masyarakat wilayah Gantasari dan sekitarnya. Karena di daerah Gantasari ini sebagai lahan pertanian, tapi banyak sekali warga-warga masyarakat yang tidak memiliki halaman luas. Nah, dengan pemberian bibit-bibit sayuran seperti cabai, terong, kemudian ada pare, itu bisa ditanam di polybag sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sayurannya. Selain membagikan ratusan paket bibit sayur, juga digelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga yang bermukim di sekitar sekolah. Pengobatan gratis pada warga ini digelar untuk membantu warga yang membutuhkan penanganan medis di saat harga obat-obatan mahal. Program membantu masyarakat di lingkungan sekolah ini akan dijadikan program tahunan sebagai pengabdian guru dan siswa untuk masyarakat yang membutuhkan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Aksi nyata merawat alam guna mencegah bencana dilakukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Muria Raya dengan menanam 1.000 pohon di Bukit Salam, Desa Sumberjati, Pohon Grobogan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Muria Raya bersama tim gabungan dan warga menanam 1.000 pohon di Bukit Salam, Desa Sumberjati Pohon, Kabupaten Grobogan Rabu pagi. Pohon yang ditanam diantaranya terem besi dan kepundung. Kegiatan menanam pohon ini merupakan aksi nyata pewarta dan warga dalam melestarikan hutan dan mencegah bencana alam, khususnya di wilayah Grobogan. Kegiatan ini juga diawali dengan keprihatinan kita banyaknya bencana longsor ya, khususnya di daerah Jawa Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini membuktikan bahwa alam kita ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu kami dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Muria Raya bersama-sama dengan KPH Perhutani Purwodadi maupun Polres melakukan giat penanaman pohon terem besi di area pegunungan Kendeng yang dalam hal ini harapannya
daerah pegunungan ini bisa aman dari bencana. Apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh JTI, bahwasanya merawat alam itu tidak hanya tanggung jawab perhutani maupun instansi terkait, tapi tanggung jawab kita semua, baik wartawan, mungkin OPD setempat maupun teman-teman yang lain. Karena bagi kami merawat alam ini tidak sekedar hanya menanam pohon, tapi tidak merusak alam, tidak menebang pohon sebagaimana mestinya maupun tidak membuang sampah juga. Apresiasi dan mendukung sekali dengan kegiatan ini. Jangan sampai berhenti hanya sampai di sini, tapi nanti kita laksanakan di kesempatan yang lain, tentunya dengan di wilayah yang berbeda, karena memang perawat alam ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan merawat alam. Dari kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk bersama-sama merawat alam. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pemkot Solo menggelar pameran produk unggulan Koperasi Merah Putih di Pendapi Gede Balai Kota. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan Koperasi Merah Putih di tiap kelurahan dan bisnis usahanya. Puluhan stan Koperasi Merah Putih dari berbagai kelurahan berjajar rapi di Pendapi Gede, Komplek Balai Kota Solo. Tiap Koperasi Merah Putih menampilkan produk-produk andalannya, mulai dari kerajinan tangan, sembako, sayur mayur, dan usaha lainnya. Di stan Kelurahan Joglo, produk sayuran dan sembako yang ditawarkan merupakan hasil budidaya dari kelompok masyarakat. Pangan masih menjadi produk pokok penjualan karena semua orang perlu makan. Hasil budidaya sendiri seperti panjenengan lihat semuanya itu ada tertera KWT hasil binaan daripada KMP Kelurahan Joglo gitu. Pemerintah Kota Solo mengatakan ajang ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi usaha ke warga dan hasil penjualan produknya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Bukan paguyuban UMKM, gelar produknya, jualannya harus membawa keuntungan untuk Koperasi Merah Putih karena anggotanya Koperasi Merah Putih itu adalah warganya, jadi harus berbagi keuntungan dengan Koperasi Merah Putih supaya nanti hasilnya bisa dimanfaatkan langsung. Total ada 42 Koperasi Merah Putih yang ikut andil dari 54 kelurahan di Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Persatuan Sepak Bola Indonesia Karanganyar atau Persika akhirnya merilis jersey dan skuad tim yang akan berlaga di kompetisi sepak bola Indonesia Liga 3 atau Liga Nusantara. Di bawah asuhan mantan pemain timnas Indonesia Ahmad Bustomi, tim kebanggaan warga Karanganyar ini mengincar tiket promosi ke Liga 2. Jelang bergulirnya Liga Nusantara Sabtu 29 November 2025, Persika akhirnya merilis jersey dan skuad tim untuk menghadapi kompetisi kasta ketiga Liga Indonesia di Gedung Wanita Karanganyar Rabu malam. Ratusan pendukung pun antusias menghadiri rilis skuad Persika 2025-2026. Mengarungi kompetisi Liga Nusantara, Persika mendaftarkan 29 pemainnya dengan pelatih Ahmad Bustomi, mantan gelandang timnas Indonesia. Tim berjuluk Singolawu itu juga merilis jersey kandang dan tandang. Jersey berwarna biru untuk pemain non-kiper dan kuning untuk kiper. Sedang jersey tandang berwarna putih untuk pemain non-kiper dan merah untuk penjaga gawang. Ahmad Bustomi selaku pelatih akan terus mengasah mental para pemainnya agar bisa mengincar tiket promosi ke Liga 2 Indonesia. Yang jelas saya menekankan pemain saya ketika kompetisi itu yang faktor yang penting adalah faktor mentality, itu faktor mental. Kalau saya pengen juara. Kalau orang bilang wah sombong enggak, ini saya bicara di dunia sepak bola, di dunia profesional sport ya. Jadi harus punya ambisi, harus punya target, harus punya punya goal. Kami insya Allah optimis bisa lolos di grup C
dan masuk ke putaran selanjutnya, dan juga insya Allah kami juga optimis agar nantinya Persika Karanganyar bisa lolos di Liga 2 nantinya. Saat ini Persika hanya mempertahankan 7 pemainnya dari skuad tim 2024-2025 lalu. 22 pemain lainnya berasal dari berbagai klub sepak bola di tanah air. Tiket menjadi impian yang coba direalisasikan tim asal Karanganyar itu. Heri Prasio melaporkan dari Karanganyar. Informasi tadi mengakhiri berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Marina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.